Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian, jadi kita bakal langsung saja. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload, hati gue pastinya semakin tenang. Oke, jadi di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal kasih kalian review dan juga tips build untuk karakter kita yang terbaru. Jadi langsung saja. Jadi di sini karakter pertama yang akan gue bahas itu ada si Miriam Doom Loyalty. Jadi dia merupakan persona terbaru yang pastinya kalian bisa summon. Dan langsung saja, pertama gue bakal geser dulu seperti ini untuk layarnya. Oke, ini dia untuk karakternya. Di sini kita bakal review dulu untuk skillnya, baru nanti gue kasih tips buildnya seperti apa. Jadi untuk yang pertama di sini kita masuk ke basic attack-nya, di mana dia akan memberikan damage bertipe single target dengan total 300 plus 270% berdasarkan attack. Jadi efeknya cuma damage doang ya, gak ada efek lainnya. Kemudian untuk skill spesialnya di sini dia akan berikan damage bertipe single target dengan persentase 600 plus 450% berdasarkan attack. Kemudian dia akan berikan satu stack pulse sensation untuk dia sendiri pastinya. Kemudian di sini dia juga memiliki efek pasif tambahan, di mana saat si Miriam itu menerima efek healing atau status efek dari aktif skill karakter lain ya. Di sini dia bakal dapat satu stack pulse sensation untuk dia sendiri pastinya. Kemudian efeknya ini cuma bisa ke-trigger satu kali doang untuk setiap karakter yang ada. Kemudian untuk efeknya ini jika dibatasi oleh efek resist, efek tersebut tidak akan bisa dipicu. Dan untuk efek stack pulse sensation ini mentoknya di angka 6 ya guys ya. Nah, jadi lihat lagi di sini untuk skill ultimate-nya ini lumayan panjang ya. Dimana di sini dia akan memberikan damage bertipe single target dengan persentase 700 plus 540% berdasarkan attack. Dan kemudian dia bakal dapat 2 stack pulse sensation untuk diri sendiri pastinya. Kemudian di sini jika seandainya si Miriam itu stacknya udah masuk di angka 6, di sini sebelum dia menyerang, nanti efek debuff yang menempel di Miriam itu akan hilang semua. Dan ada 100% chance untuk memberikan efek confuse untuk target yang akan diserang. Jadi, confuse itu efek stun ya. Dan efeknya bisa bertahan selama 1 putaran. Kemudian dia juga akan meningkatkan skill damage buff-nya sebesar 360%. Dan juga untuk musuh yang nanti di bagian samping bakal kena damage juga dengan total 360% berdasarkan attack. Nanti setelah dia menggunakan skillnya itu bakal menghilangkan semua pulse sensation yang ada di dalam diri Miriam. Kemudian ada tambahan pasif lagi nih, dimana saat si gilirannya Miriam itu jalan, jika seandainya stack dari pulse sensation-nya itu ada di angka 6 stack, nanti dia bakal langsung reset cooldown dari skill ultimate-nya. Jadi ya sebenarnya sih ini lumayan bagus ya gameplaynya. Cuman kalau gue lihat ya, untuk bisa mendapatkan stack pulse sensation-nya ini agak rumit ya. Dan emang kayaknya sih untuk menunggu stacknya sampai full itu bakal jadi agak lama pastinya guys. Karena ya dia itu bisa dapet stack kalau misalnya ya menggunakan skillnya itu sebenarnya sih udah lumayan banget ya, dapet stack ya minimal 3 lah atau 4 lah mungkin pastinya. Tapi di sini untuk dapat stacknya lagi sisa itu minimal harus dapat buff dari temen gitu coy. Jadi ya intinya sih kalian perlu tim yang bisa menghasilkan efek healing atau minimal bisa ngasih status efek gitu coy buat si Miriamnya ini, agar stack pulse sensation-nya itu cepet naik. Itu bakal bagus pastinya gameplaynya dari si Miriam ini. Karena dia punya stun effect juga nih. Sebenarnya ini bagus banget karena ada stun effect-nya. Walaupun di sini kalau gue lihat sepertinya dia ini kekurangan yang namanya booster damage ya. Jadi memang kekurangannya paling besar di sana ya. Karena di sini yang meningkat tuh cuma
ya skill damage buff-nya aja. Itu doang coy, nggak ada tambahan efek peningkatan booster damage lagi pastinya yang bakal bikin dia jadi lebih bagus gitu coy. Tapi ya menurut gue sih masih lumayan aja ya untuk gameplay dari Miriam satu ini. Dan sebelum itu kita cek dulu untuk reliknya. Di sini untuk reliknya si Miriam itu bakal memberikan booster critical chance. Lalu untuk skill efeknya dia bakal meningkatkan persing rate untuk ultimate-nya sebesar 12% dan mentoknya tuh di angka 20%. Oke, ini lumayan bagus, tapi kayaknya ini gue yakin deh untuk di bagian Divine Bond-nya itu bakal ngeboost persing rate lagi ya. Semoga aja sih gue bener ya. Tolong tulis di kolom komentar guys, apakah benar untuk yang di Divine Bond-nya Miriam ini itu ngeboost yang namanya persing rate. Kalau bener sih lumayan banget ya, karena itu bakal bikin damage-nya agak sedikit true damage walaupun chance-nya kecil ya untuk bisa menghasilkan efek tersebut. Tapi tetap aja lumayan bagus sih pastinya. Nah, jadi ya kita langsung saja dah bahas untuk build dari karakter ini pastinya dan juga fokus statnya. Pertama di sini kita bahas dulu dari build settingnya. Untuk build-nya di sini kalian bisa lihat ya, settingannya seperti ini. Nah, ini dia untuk settingannya. Settingan ini bisa dibilang sih udah wajar ya untuk damage dealer biasa pada umumnya sekarang pastinya. Karena kebanyakan damage dealer untuk di meta zaman sekarang menggunakan build seperti ini untuk di PvE maupun PvP atau Colosseum Arena. Jadi ini udah build yang pastinya paten lah buat karakter damage dealer yang rata-rata persentase damage-nya itu dari attack. Jadi ini udah paling enak pastinya untuk gameplay si Miriam Doom Loyalty ini. Dan juga lanjut lagi di sini kita bakal bahas untuk fokus statnya. Dimana untuk fokus stat di sini kalian bisa lihat ya untuk settingannya. Nah, ini dia untuk settingannya. Settingan ini menurut gue sih udah cukup lumayan pastinya untuk dia. Karena di sini kita lebih banyak fokus untuk meningkatkan yang namanya attack pastinya. Karena jadi damage dealer pastinya kita fokus buat ningkatin attack-nya. Lalu juga kita meningkatkan critical chance, lalu critical damage, lalu hitnya, dan juga kita tingkatkan efek hitnya. Karena di sini chance-nya walaupun 100% ya, masih ada kemungkinan untuk bisa diresist sama musuh pastinya. Jadi itulah kenapa kalau bisa sih tingkatin juga efek hitnya biar bisa menghasilkan efek stun lebih pasti pastinya. Nah, jadi ya untuk build dan juga previewnya segitu aja sih untuk video kita kali ini ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi atau segala macam untuk karakter kita yang terbaru, langsung saja di kolom komentar kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget, see you the next video guys, goodbye. Dadah cuy.